Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta mawsuli wa ridhaka matlubi 'abdi mahabbataka wa ma'rifataka. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Allahumma a'ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bil barakah wal karam wa syafa'ah fil syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Rashidi Syekh Ahmad Sahibul Wabatajil Arifin pada sallallahu sirrah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman Al-Ustaz Hasanuddin, berikut jajaran para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman beserta jamaahnya, semoga ada dalam limpahan keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, para asatidzah, para hujat, para sesepuh bini sepuh, terkhusus Al-Ustaz Syihabuddin, Al-Ustaz Banawi Rahangga, dan juga para asatidzah yang tidak bisa disebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dan juga yang berbahagia para ikhwan wal akhwat thariqah qadiriyah wal sabaniyah pada pesantren Suryalaya, semoga ada dalam limpahan keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur pada malam yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh barokah, tepatnya di tanggal 30 Zulhijjah 1445 Hijriah, hari terakhir tahun 1445 Hijriah. Dan insyaallah besok malam akan masuk malam 1 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan berkumpul bersilaturahim kita di sini senantiasa Allah turunkan rahmat dan barakah. Allah anugerahkan kepada kita kesehatan, keafiatan lahiriah dan batiniyah. Dan semoga Allah kuatkan, tancapkan, kokohkan, dawamkan Islam, iman dan ihsan kita, sehingga kita dimampukan oleh Allah dan dimudahkan untuk mencintai, mendekat serta bermakrifat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dianggap sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minun, para ikhwan wal akhwat thariqah qadiriyah usaban yang berbahagia, alhamdulillah. Malam ini malam terakhir di tahun 1445 Hijriah, berarti kita akan masuki tahun baru Kalau masuk tahun baru Islam, umur kita bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Kuantitasnya bertambah, jatah hidup kita berkurang. Kalau jatah hidupnya berkurang, semakin dekat lagi dengan kematian. Untuk mempersiapkan kematian apa Bapak Ibu? Harus banyak bekal. Tadi dinyatakan oleh Qori bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru orang-orang beriman, karena orang-orang beriman pasti tunduk taat patuh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang beriman, dia selalu berzikir kepada Allah, sehingga ada wajilat, sehingga ada getaran, sehingga ada debaran, sehingga ada rasa cinta, rasa zauq, rasa syauq di dalam kalbu. Zauq, rasa asik bersama Allah di dalam zikir khafi. Rasa syauq, rasa cinta yang hebat kepada Allah. Saking cintanya, dia tidak mau meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Semakin dia cinta, semakin dia semangat untuk mendekat dan mencintai Allah dengan mengaplikasikan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Itulah kategori iman. Jadi yang dipanggil orang-orang yang beriman, hisabnya orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, karena orang-orang beriman itu tunduk taat patuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman terus yang dipanggil, karena orang beriman tunduk taat patuh dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sehingga di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ini, khitabnya Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman, khususon. Apa yang diperintahkan Allah sewaktu Allah memanggil orang-orang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri memperhatikan terhadap dirinya apakah sudah banyak bekal untuk persiapan di hari akhir. Ayo perhatikan, Iqra kitabak. Punya nggak kitab kita kira-kira? Punya nggak? Nah, disuruh memperhatikan diri kita itu, suruh baca kitab kita di dalam nafas kita. Ada nggak kita punya kitab? Kitab apa? Ada yang tahu? Kitab apa? Kitab Quran apa? Ayo, lebih spesifik lagi. Ada Al-Quranul Karim, Al-Quran yang kita baca. Ada Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang nyata. Ada Al-Quranul Majid, Al-Quran yang ada. Ada Al-Quranul Hakim, Al-Quran yang bisa menjadi pedoman agar kita bijaksana. Itu Al-Quran ada di dalam diri kita. Makanya Iqra kitabak, ayo baca dong kitabmu. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raib. Itu kitab, sudah ada kitab itu sewaktu kita diciptakan di alam lahut yang berupa ruh.
Alastum birab. Waktu ruh itu diciptakan, itu kitab sudah ada dalam ruhani kita. Karena kita tercipta dari apa? Nur Muhammad. Dari apa? Nur Muhammad. Asal muasal ruh kita dari Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Yang pertama Allah ciptakan adalah ruh Muhammad. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, dan yang pertama Allah ciptakan adalah nur Muhammad. Wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama aku ciptakan adalah al-qalam, pena. Perpindahan pena ke pena disebut ilmu. Wa awwalu ma khalaqallahu al-aql, akal. Ruh, nur, qalam dan akal menjadi satu kebahagiaan atau satu bagian disebut dengan Nur Muhammadi. Nur Muhammadiyah. Tercipta dari mana Nur Muhammadiyah itu? Min nuri jalalullah wa kamalihi wa jamalihi. Dari cahaya kebesaran, keindahan, keesaan, keperkasaan Allah, yaitu tercipta dari kalimat la ilaha illallah. Oh, kok kembalinya ke situ-situ lagi? Memang iya, baliknya situ-situ aja. Mau kemana digocek-gocek, kembali ke la ilaha Muhammadur Rasulullah. Itulah la ilaha illallah Al-Quranul Majid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apabila 7 petala langit, 7 petala bumi beserta isi-isinya ditimbang di satu timbangan di sebelah kiri, kalimat la ilaha illallah ada di timbangan sebelah kanan, maka lebih berat beban timbangannya kalimat la ilaha illallah. Ayo, mau ditimbang lagi 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi beserta isi-isinya. Yang ada di langit, yang ada di bumi, isi-isinya ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kuantitas, kehebatan, timbangan yang lebih berat adalah kalimat la ilaha. Karena dari itu semua tercipta. Nah, Iqra kita apa? Ayo baca dong. Persiapkan bekal untuk menuju negeri akhirat. Wa tandur nafsum ma qaddamat liqat. Ayo perhatikan, banyaklah membawa bekal untuk kehidupan akhirat atau di hari kiamat nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi sebaik-baik bekal adalah takwa. Kan tadi setelah ya ayyuhalladzina amanu disambung dengan ittaqul, bertakwalah engkau kepada Allah. Bu, tahu kalimat takwa? Pak, kalimat takwa itu la ilaha illallah. Balik lagi ke situ, memang iya. La ilaha illallah ada kalimat takwa, la ilaha illallah kalimatul hasanah, la ilaha illallah kalimatul thayyibah, la ilaha illallah kalimatul ikhlas, la ilaha illallah kalimatul ulya, la ilaha illallah kalimatul darajat, la ilaha illallah kalimat samanul jannah. Jadi la ilaha kalimatun najah. Mau apapun kebahagiaan bentuknya ada di satu kalimat, terbebas dari api neraka, kepengen masuk surga, kepengen diangkat derajat makomat oleh Allah, kepengen diistimewakan menjadi kekasih Allah, cuma satu pedomannya kalimatnya la ilaha illallah. Kenapa? Pertanyaannya, kalau tidak membawa bekal itu, niscaya tidak akan selamat dunia dan akhirat dan tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Dilanjutkan oleh Allah. Wattaqullah, ayo bertakwa lagi dong. Setelah engkau memperbanyak bekal kepada Allah untuk persiapan negeri akhirat, ayo bertakwa lagi kepada Allah. Karena dengan kalimat takwa, dengan kalimat iman membuat semangat ibadah kamu.
yang tadi malas, yang tadi alfa, yang tadi ghaflah, yang tadi lupa, bahkan yang tadi enggan untuk ibadah fardu, setelah ditalkin oleh mursyid yang kamil mukamil oleh panggil sahabat alam yang sanadnya sampai kepada Rasulullah, orang yang taqiyun naqiyun, orang yang sudah bertakwa kepada Allah, yang sudah bersih, yang sudah bening jiwanya, dan dia sudah bisa bersama Allah, dan Allah memberikan hak khusus kepada panggil sahabat untuk menanamkan bibit iman, untuk menanamkan bibit takwa. Setelah ditanamkan bibit iman, bibit takwa, yang tadi malas ibadah fardu semakin semangat. Yang tadi sunnah tidak pernah mengerjakan, bahkan sholat sunnah tahajud bisa setahun sekali, itu pun di kala Ramadan. Tapi sudah ditalkin, tidak tertinggal sholat sunnah tahajudnya, bahkan duhanya, bahkan disyukri nikmatnya, bahkan saum puasa sunnah Senin Kamisnya semakin semangat. Innallaha khabirum bima ta'malun, bahwasanya Allah maha teliti dan maha mengawasi segala gerak-gerik apa-apa yang kamu lakukan. Jadi Allah tahu, Pak. Bapak berbuat apapun, walaupun di dalam kamar yang gelap terkunci, tidak ada orang yang tahu, Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah, untuk menyambut tahun baru Hijriah 1426 Hijriah, 1446 Hijriah, ayo perbanyak bekal. Semakin kita diberikan umur, ditambahkan keberkahan umur oleh Allah, semakin banyak bekal ibadah kita kepada Allah. Bahkan semakin banyak kebaikan. Tapi jangan ditambah umur semakin lupa kepada Allah. Ya, udah umur 60 gayanya nyentrik. Yang perempuan gincunya tebal, bedaknya semakin menor, nongkrongnya di diskotik. Nongkrongnya di diskotik sambil merokok, mantap, seakan-akan dia hidup abadi. Yang laki-laki, ya, semakin ditambah umur, semakin banyak nyawer, naik ke atas panggung, ngekek botol. Ya, mudah-mudahan diberikan kesadaran kisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin tua, semakin sering malaikat itu datang berkunjung kepada kita. Bahkan dalam satu hari bisa 40 kali malaikat itu berkunjung. Kitanya tidak sadar diri. Banyak nggak yang mati sewaktu ada di panggung dalam keadaan nyawer, dalam keadaan megang ngekek botol, yang dalam keadaan mohon maaf matinya nempel dalam berbuat zina? Ada banyak. Ya, seseorang tergantung apa yang dicintai sewaktu di kala muda. Ayo sadar diri untuk mendekat kepada Allah. Karena baginda Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwa Nabi ditanya oleh sahabatnya, qala ayyun nasi khairun ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik, yang paling mulia, yang terbaik? Siapa manusia yang terbaik ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik, orang yang terbaik, orang yang mulia, yang istimewa adalah yang panjang usia dunianya, umurnya, dan banyak amal. Jadi semakin ditambahkan umur, semakin banyak amal. Tapi amal saja tidak cukup, Bapak Ibu. Ya. Harus dilandasi dengan ilmu. Ilmu pun tidak cukup, harus dilandasi dengan ikhlas. Al-alimu halikun, orang yang berilmu celaka. Illal amil, kecuali orang yang beramal. Al-amilu halikun, orang yang beramal juga celaka, kecuali yang ikhlas.
Yang ikhlas susah nih. Nah, dilanjutkan dalam surah Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Apa artinya? Dan janganlah engkau sekali-kali wahai manusia lupa kepada Allah. Nah, ini kan wala takunu kalladzina nasullah. Allah sudah memperingati, janganlah engkau sekali-kali wahai manusia lupa kepada Allah. Lupa, ingat lupa. Ingat dalam keadaan berzikir, baik zikir jahri maupun zikir khafi. Lupa dalam keadaan ghaflah, lalai, tidak pernah mau berzikir kepada Allah, itu adalah lupa. Banyak lupa atau banyak ingat? Banyak lupa atau banyak ingat? Banyak ibadah atau banyak maksiat? Sama. Ya. Jadi orang-orang yang lupa itu adalah orang-orang yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasikun. Orang-orang lupa itu adalah orang-orang yang selalu berbuat fasik, orang-orang yang selalu berbuat zalim, orang-orang yang selalu berbuat maksiat lahiriah maupun batin. Nah, ini cerita Mengkobah. Tuan Syekh Abdul Qadir tadi mau belajar ke negeri Baghdad. Sebelum dia izin kepada ibunya, dia itu sedang mengembala onta. Di mana? Di padang Arafah. Tugas kamu bukan seperti ini wahai Tuan Syekh. Tugas kamu adalah belajar ke negeri Baghdad. Arafah itu artinya adalah tempat mengenal atau ma'rifat. Arafah, mengenal. Tuan Syekh itu sudah mengenal Allah karena ruhaniyahnya memang sudah dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajanya para wali yang sudah ada penyematan di dalam punggungnya, yaitu telapak kaki baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia izin kepada ibunya. Ibunya cuma minta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, alaika bisidqi, wajib bagimu jujur dan berkata benar. Wala kazibtu qattu, dan jangan sekali-kali engkau berdusta. Kalau orang-orang yang sudah ingatnya terpatri kalbunya kepada Allah, maka ucapan dan perbuatannya akan menjadi benar, akan menjadi siddiq. Siddiq itu sifat Allah. Di dalam Al-Quran, setelah kita membaca Al-Quran, kita ucapkan Shadaqallahul. Artinya apa? Maha benar Allah? Salah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah, dan Allah Maha Agung. Makanya dengan segala firman-Nya, dari mana ininya arti tekstualnya? Orang Indonesia banyak yang berubah-ubah bahasa Arab. Jadi sifat maha benar itu adalah milik Allah. Jika seseorang dekat kepada Allah dengan zikir jahri dan zikir khafi, dan Allah akan berikan sifat siddiq yang disematkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah punya 4 sifat. Yang pertama adalah siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatonah. Dari 1, 2 siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu pintar, cerdas. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, pasti Allah berikan sifat siddiq. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, wajib bagimu untuk berkata jujur dan benar. Jangan pernah berdusta, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, bahwasanya kejujuran, kebenaran itu
akan membawamu kepada kebaikan. Kalau engkau telah berbuat baik dengan berkata jujur dan benar, maka engkau akan dipilih menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Fa'inal birra yahdi ila jannah, sesungguhnya kebaikan itu, kebenaran itu menunjuk akan dibawa oleh Allah untuk menuju ke dalam surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba indallaha siddiqan. Jikalau seseorang mencari kebenaran dan mendapatkan kebenaran dari Allah, maka Allah akan catat dirinya sebagai orang-orang yang benar. Makanya disebut orang-orang yang siddiqin. Orang-orang yang siddiqin itu dipanggil Pak, Bu. Dia didudukan bersama-sama oleh para siddiqin. Siapa orang-orang yang siddiq? Ya Sultan Aulia. Siapa lagi orang-orang yang siddiq? Pangersa apa? Kenapa saya berani mengatakan pangersaan orang-orang yang siddiq? Karena Sultan Aulia itu harus punya sifat siddiq di dalam dirinya. Coba lihat pangersa ada celah maksiat atau kezaliman dalam diri Allah, ada nggak? Tidak ada. Siddiq itu orang yang benar dan orang yang dibenarkan oleh Allah karena dia dekat dengan yang maha benar. Kalau sudah dekat dengan yang maha benar, maka dirinya akan menjadi benar. Disebut siddiq, orangnya siddiqin. Tetapi sebaliknya, kata baginda Muhammad SAW, wa iyyakum wal kazib, pantang bagimu untuk berdusta, kata baginda Rasulullah. Fa innal kaziba yahdi ilal fujur, bahwasanya kebohongan, ketidakjujuran akan berdampak kepada kejahatan. Fa innal fujur yahdi ilal nar, kejahatan itu akan membawamu ke dalam neraka. Wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharal kaziba hatta yaktuba indallahi kazaban. Kalau andai kata ada orang yang selalu hidupnya bohong dan bohong, tidak berlaku jujur, maka dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang bohong. Sama penduduk neraka sama penduduk surga. Yang mana penduduk surga? Yang tadi ada amanu wattaqau, ada iman, ada takwa. Hatinya selalu dekat kepada yang maha benar. Siapa? Allah. Sehingga Allah membenarkan dirinya menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjadi hamba yang benar. Susah Pak. Saya sampai saat ini aja belum bisa berkata jujur. Susah. Fakat gampang. Susah apa gampang? Bu, jujur gampang apa susah? Anak, ibu punya anak datang ke emaknya, mak minta duit. Emaknya ngomong, gua punya duit toh. Padahal ada duit. Bohong itu. Sama kita juga begitu. Ada kita, Pak, minta duit, nggak ada toh. Padahal ada 100.000, nggak mau mecahin aja kan? Padahal ada. Bohong lagi. Ya mudah-mudahan semakin kita dekat kepada Allah, kebohongan dan kedustaan kita semakin diminimalisir oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena akan sama penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang terpilih dan pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka menggenggam, mereka mengerjakan, mereka juga menyempurnakan, bahkan mereka terus mengamalkan Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min
khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Nanti orang-orang yang beruntung itu selalu memegang Al-Quran, baik membaca Al-Quranul Karim, baik mengamalkan Al-Quranul Majid. Yang mana Al-Quran Majid? La ilaha. Baik mengamalkan Al-Quranul Mubin. Yang mana Al-Quranul Mubin? Zikir Hafiz. Itu Al-Quranul Mubin. Ini Al-Quranul Mubin. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini Al-Quranul Mubin. Hatinya selalu berzikir kepada Allah dikala dia berdiri, dikala dia duduk, dikala dia berbaring. Hatinya tidak pernah lupa sedetik pun kepada Allah. Inilah yang disebut zikir Hafiz. Selain dia berzikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, antara zikir dan fikir harus seimbang. Siddiq ditempuh dengan zikir. Setelah itu Sultan Aulia menimba fikir. Di dalam surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum, janganlah engkau lalai dan lupa kepada Allah. Zikir. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum mikir. Kalau zikir jangan kalau mikir harus sehingga Sultan Aulia mendapatkan tadi faid dari Allah melalui onta. Tugas engkau bukan gembala onta. Engkau itu sudah siddiq. Engkau sudah terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang benar. Sekarang engkau tuntut ilmu, cari ilmu. Oh, kalau ibu-ibu yang usia 60 pantas gak belajar matematika. Kalau belajar biologi masih pantas nggak? Tapi kalau ibu belajar tahsin Quran pantas nggak? Belajar tajwid pantas nggak? Kalau belajar fikih pantas. Kalau belajar agama tuh mantesin, mau kecil, mau muda, mau tua, pantas. Udah umur 75 belajar matematika. Bukan rontok lagi, gila rontok udah. Ya. Sehingga di dalam sabda baginda Rasulullah bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Bahkan sabda baginda Rasulullah yang lain, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan dia untuk mencari ilmu dan Allah berikan mereka jalan untuk menuju kepada surga. Ilmu yang mana? Kan pertanyaannya begitu. Ilmu yang mana? Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir, ilmu yang mana? Kan begitu, Pak. Ya. Bapak kenal Imam Syafi'i? Nah, Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Seluruh hadis Bukhari, Muslim, Muwatta dia hafal. Umur 15 tahun sudah menjadi mufti. Mufti itu yang memberikan fatwa. Setelah dalam kesempurnaan keilmuan, Imam Syafi'i datang ke Imam Waqi. Syakautu ila waqi'in su'al hifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'anal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Wahai guruku Imam Waqi, aku sudah hafal Al-Quran, aku sudah hafal hadis, bahkan aku hafal kitab Muwatta, dan aku menjadi mufti. Tapi kata Imam Syafi'i, tapi aku lemah di dalam hafalan. Ayo, dia hafal Quran, hadis, tapi dibilang lemah hafal, jelek hafalannya dia. Bukan hafalan ilmu dunia,
tapi ilmu batin. Tunjuki aku, wahai Imam Waqi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi, aku hanya kasih satu nasihat, tinggalkan maksiat. Ini bukan maksiat lahir doang, Pak. Maksiat lahir dan maksiat batin. Imam Syafi'i tidak pernah lagi membunuh, tidak pernah berjudi, tidak pernah berzina, tidak pernah minum. Benar nggak? Iya. Tapi masih ada keakuan, masih ada lagi ananiah di dalam dirinya. Ayo ajarkan aku itu. Kata Imam Waqi, kalau engkau bisa meninggalkan maksiat lahir dan maksiat batin, badanmu engkau jaga dengan kalimat zikir la ilaha illallah, dan hatimu engkau jaga dengan kalimat khafi, lahir dan batin. Fa innal ilma nuran, bahwasanya ilmu itu, kata Imam Waqi, adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat lahir maupun maksiat batin. Ilmu yang mana? La ilaha Muhammadur Rasulullah. Ini ilmu ini. Karena apa? Karena la ilaha illallah inkisyafu ilmil ghaibi wa inkisyafu ilmil laduniyah. Dengan kalimat la ilaha illallah, selain dibersihkan, disucikan, dibeningkan hati kita dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati, inkisyaf akan terbuka futuh. Apa itu futuh? Ilmu ghaibiyah akan terbuka, ilmu-ilmu yang gaib. Maksudnya apa? Laula murabbi la aratu rabbi. Allah itu maha gaib. Kalau dibuka itu futuh, maka kita akan kenal dengan yang maha gaib. Nanti akan diperkenalkan dengan yang gaib. Bahkan yang gaib akan kenal dengan kita. Bapak Ibu kenal Uwais Al-Qarni? Kenal Uwais Al-Qarni? Orang yang manusia tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Alim ulama yang sudah masuk maqamat darajat muqarrabin dan siddiqin, dia nggak walaupun dia nggak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Karena maqamat darajat siddiqinnya itu semua penduduk langit kenal sama dia. Jadi Allah nanti yang memperkenalkan itu. Minas siddiqin wasuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Sehingga sedikit lagi ya Bapak Ibu. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu zahir, ilmu batin, ilmu syariat dan ilmu tariqat. Sebab ilmu tariqat kita bisa usul kepada Allah karena sebab talqin zikir. Kenapa segitu pentingnya talqin zikir? Di dalam kitab Sahih Muslim, mukaddimahnya dinyatakan bahwasanya Muhammad ibn Sirin mengatakan apa? Inna hadal ilmu dinun. Sesungguhnya ini ilmu adalah ilmu agama. Dilanjutkan, fangduru, lihatlah. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah dari siapa dia mengambil agama tersebut. Jadi Ibnu Sirin di dalam Sahih Muslim, di dalam muqaddimah, ya, Sahih Muslim mengatakan bahwa Ibnu Sirin telah berkata, sesungguhnya ini ilmu adalah agama. Lihatlah dari siapa dia mengambil agama tersebut. Ini yang menjadikan asbab sanad wajib kita mengambil ilmu bersanad. Bapak Ibu belajar fikih,
Guru bapak ibu punya guru lagi, punya guru standarnya sampai kepada baginda Rasulullah. Ada orang yang baca qiraah, tadi Ustaz Dana Wirahangga baca qiraah, ada bayati, ada qoror, ya pasti bayati qoror, pas begitu lagi ada qiraah sab'ah, ya itu sanadnya itu pasti tersambung sampai kepada Rasulullah. Begitupun juga zikir, sanadnya harus tersambung kepada baginda Rasulullah. Kalau sekiranya sanad itu tidak diwajibkan oleh baginda Rasulullah, maka banyak orang yang mengucapkan sesuka hatinya tanpa bersandar kepada baginda Rasulullah. Itu pasti banyak. Makanya wajib kita bersandar. Orang belajar usuluddin sanadnya sampai Rasulullah, orang belajar tajwidnya sanadnya sampai Rasul. Apalagi orang yang harus belajar sanadnya harus tersambung kepada Rasulullah. Sanad ini yang dilihat oleh orang-orang. Kalau gurunya memang bersandar kepada Rasulullah, pasti ucapan dan perbuatannya benar. Panggil sahabat Ana punya guru, panggil sahabat sepuh, ucapan, tindakannya, pas begitu juga perbuatannya adalah benar. Begitu mereka dididik, dengan didikan yang sempurna oleh guru-gurunya sampai tersambung kepada baginda Rasulullah, sehingga apa-apa yang kita pelajari bersanad tersambung kepada Rasulullah lebih cepat sampainya kepada Allah. Bukannya kita yang menyampaikan diri kita kepada Allah, tapi guru-guru kita. Makanya kalau sewaktu kita lagi belajar tiba-tiba ada faid, itu bukan milik kita. Lagi nonton faid karomanya guru bukan punya kita. Nanti ini kita bisa terbang. Nah, kita tahu pikiran orang. Enggak seperti itu. Ya. Kalau andai kata ada kelebihan atau ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, sampaikan. Nuhun Pak Ersa, saya kembalikan kepada Pak Ersa. Saya ulang milik kita. Itu faid limpahan keberkahan Allah yang diberikan kepada guru ada di dalam diri kita, misalnya diberikan kepada kita punya guru kepada kita. Ya. Sehingga ilmu ini yang terakhir, ilmu ini akan menjadi kebahagiaan, bermanfaat bagi kita, selamat diri kita dari api neraka, bahkan bisa menjadi bahagia dunia dan bahagia akhir. Man arada dunya fa alaihi bil. Barang siapa yang ingin mencapai kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesuksesan dunia, maka harus diraih dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil. Barang siapa yang ingin akhirat, kebahagiaan akhirat, kedamaian, ketentraman, dijauhkan dari api neraka, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin menginginkan kebahagiaan keduanya, maka harus dengan ilmu. Kembali lagi, ilmu itu milik Allah. Allah bersifat al-ali, yang maha berilmu atau mengetahui. Dan ilmu itu sudah ada pada saat kita diciptakan tadi dari Nur Muhammad. Yang tadi saya sampaikan, ruh, nur, kolam, akal menjadi satu bagian Nur Muhammad sudah ada. Sewaktu zikir itu kita dawamkan, ilmu itu akan membuka biasan cahayanya, nurnya itu disebut nurul yakin. Ilmu yakin. Ainul yakin. Mudah-mudahan dengan keberkahan kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, kita dilimpahkan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih dan terpilih menjadi hamba-hamba yang siddiq, hamba-hamba yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah guru mursyid kami mukamil pemirsa Aba Anam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup, saya umumkan besok untuk kegiatan ziarah tur keliling Jakarta
berharap berkumpul di rumah saya di markas MLS menjelang maghrib. Pada maghrib kita lanjutkan dengan khataman, dilanjutkan dengan sholat isya, dan dilanjutkan dengan zikir harian, tapi tanpa ada khataman lagi. Dilanjutkan dengan sholat bidatul balak. Setelah itu makan malam. Semua peserta ziarah harus makan karena kita sampai pagi itu biasanya. Setelah itu setengah 9 kita akan menuju ke makam Habib Hussein luar Batang. Setelah itu dari situ ke Kampung Bandan, dari Kampung Bandan ke Mbah Priok, dari Mbah Priok ke Pangeran Jakarta, dari Pangeran Jakarta ke Habib Puncung sama Habib Muzir, dari situ ke Habib Cikini, ya, Habib Abdurrahman Cikini, dari Habib Abdurrahman Cikini ke Habib Ali Kuitang, itu terakhir. Nah, setelah dari Habib Ali Kuitang silakan mau pulang ke rumah, mau ke markas nanti kita siapkan makan pagi. Itu aja yang bisa kami sampaikan, dan jangan lupa tolong infak 10.000-nya agak segera dibayarkan ke Mas Ardi karena itu buat makan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang khilafan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi saya lupa, dan yang terakhir itu hari Senin mohon hadir semua karena hari Senin ada manaqib perdana di Masjid Al-Huda Cempaka Putih Tengah. Akan dilaksanakan maghrib berjamaah sampai dengan selesai. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.